Dan kita mesti mengingat apa yang Yesus katakan, kita mesti mempelajari tanda-tandanya. Tanda-tanda zaman, dan tanda-tanda zaman memberitahu kita di mana posisi kita di dalam garis waktu. Dan ketika kita membahas pelajaran itu, dan melakukan korelasi, maka tibalah kita kepada kesimpulan bahwa memang kita ada di akhir zaman. Ya. Nah, ingat ayat-ayat ini, yang kita tampilkan di layar dalam pelajaran yang sebelumnya. Dan kita membicarakan kitab Wahyu pasal 17, yang tidak akan kita ulangi, karena sudah dibahas di bagian 1. Dan 10 tanduk ini. Wahyu 17 ayat 12, tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja, bersama-sama dengan binatang itu. Jadi mereka akan memerintah bersama-sama. Jadi ini adalah konglomerat universal, dengan kuasa binatang, yang telah dijelaskan. Adalah sistem Roma, yang akan menjadi rekan bersama melakukan hal dengan raja-raja dunia. Dan tujuan mereka adalah, pada akhirnya memerangi anak domba. Dan jika ada orang yang tidak memahami poinnya, Alkitab kembali menegaskan di dalam Wahyu 17 ayat 18. Dan perempuan yang telah kau lihat itu, perempuan selalu melambangkan gereja di dalam konteks nubuatan. Adalah kota besar itu, dan terakhir kali, kita telah mengatakan, hanya ada satu gereja yang menyatakan dirinya sebagai kota, yaitu Roma. Yang memerintah atas raja-raja di bumi. Jika Anda menyangkali pernyataan sederhana Alkitab ini, Anda kehilangan plotnya, alurnya. Ya, kemudian Anda mencari-cari di tempat lain, hal yang bisa cocok dengan gambaran nubuatan ini. Tidak ada yang lebih jelas. Ini begitu jelas, meskipun demikian, orang-orang menyangkalinya. Mereka mencari-cari seseorang di masa depan, ketika sistem antikristus adalah seorang perempuan. Adalah gereja, dan yang juga memiliki aspek politik, karena itu, ini juga binatang. Dan misinya adalah untuk memerangi hukum-hukum Allah. Dan yang melakukan peperangan kepada anak domba. Dan jika hal-hal itu bergabung bersama-sama, maka Anda mesti bertanya, apakah memang ada perempuan, ada gereja, ada kota? Maka jawabannya ialah, ya. Dan apakah ia berperang melawan Allah? Ya. Dia memerangi firman Allah. Dia memerangi anak domba. Dan jika dia memerangi anak domba, berarti dia memerangi juga umat-umat Allah. Apakah gereja ini menganiaya dan membinasakan jutaan nyawa pada masa reformasi, sebelum dan sesudahnya? Dan jawabannya, sejarah historis, ya. Pastinya Anda buta, jika Anda terus menentang dan mengabaikannya. Kita juga telah menayangkan slide ini di video yang sebelumnya. Mengapa ekonomi Francesco bisa memperkembang suatu ekonomi yang baru, dan menciptakan suatu dunia yang lebih baik. Dan ini dimuat dalam situs National Catholic Reporter. Dan pada dasarnya, mereka membahas mengenai pengajaran sosial dari Gereja Katolik Roma. Dan pengakuan-pengakuan lainnya, termasuk Imam Besar, Syekh Ahmad El-Tayeb, dari Universitas Al-Azhar. Dan Paus Francis telah menggabungkan kekuatan mereka untuk mendukung pemikiran, adanya kesatuan di antara mereka, perihal topik ini. Dan disitulah, pada dasarnya, kita mengakhiri diskusi ini, di bagian pertama. Yang banyak membahas mengenai perubahan-perubahan ekonomi. Tetapi sekarang kita akan membahas, hal-hal lain yang menyertainya. Kemana semua ini menuju? Karena mereka mempunyai rencana besar. Dan jika kita tidak mengetahui kemana ini akan menuju, maka kemudian kita mengalami jalan menyimpang. Nah, mari kita pertegas, bagaimana kita bisa tahu rencana besarnya, karena kita memiliki cetak biru. Dan di mana cetak birunya? Di dalam firman Allah. Di dalam kitab ini. Kota besar yang memerintah atas raja-raja dunia. Ini dari situs Insider, yang bertanggal 8 Desember tahun 2020. Jadi ini sudah ada dalam perencanaan. Dan dikatakan, Paus Francis bergabung dengan CEO dari Fortune 500 perusahaan. Guna membentuk sebuah konsili baru yang berpusat, dalam menciptakan suatu ekonomi yang seimbang. Nah, kita sudah pernah membahasnya, di dalam WhatsApp Prof yang sebelumnya. Dan kita sudah mendiskusikannya cukup mendetail. Tetapi mari kita pertegas sebuah poin di sini. Apakah Gereja Katolik Roma, secara langsung, terlibat dalam ekonomi? Ya. Ia sudah merupakan sebuah gereja, yang terlibat di dalam politik. Baiklah, pertanyaan nomor 2.
Apakah ini hanya sebuah ketertarikan, ataukah mereka memainkan peranan utama? Peranan utama, karena semua orang-orang ini pergi mengunjungi Paus. Nah, Paus tidaklah pergi dan mengunjungi mereka, untuk melihat kegiatan mereka, hanya sekedar tertarik. Melainkan merekalah yang datang kepada Paus. Dan rencana dibentuk di dalam lingkungan itu. Dan jika Anda memperhatikan laporan ini ada di bulan Desember tahun 2020. Dan apa yang terjadi sekarang, seperti yang kita tunjukkan di dalam WhatsApp Prof yang sebelumnya. Sekarang, ekonomi sedang dilakukan, sama seperti yang Paus usulkan. Baiklah, jika ini adalah seorang perempuan, dan juga sebuah gereja. Dan sesungguhnya gereja mestinya mewakili kepentingan-kepentingan keagamaan. Nah, jika Anda ingin menyatukan semua hal itu, maka kepentingan keagamaan dan kepentingan politik menyatu. Seperti apa yang terjadi di zaman abad pertengahan. Kepentingan politik dan kepentingan keagamaan menyatu. Apa yang terjadi di masa lalu, jika ada raja yang menolak mematuhi dikte keagamaan dari kekuasaan ini? Kekuasaan itu bisa melenyapkan raja. Jadi raja diturunkan dari tahtanya. Ya, raja disingkirkan. Jadi, ingat, bahwa Anda bisa bebas memerintah, asal di bawah perintah Salmaneser, yang adalah kekuasaan gereja. Tepat sekali. Jadi, ini telah merupakan situasi sepanjang sejarah. Tetapi yang disembunyikan, akhir-akhir ini sejak kekuasaan itu, bergerak keluar, dari jurang maut. Yang telah bekerja secara rahasia, tetapi yang sekarang telah secara terang-terangan. Jadi, mari kita pastikan akan hal itu.